Pemasangan AC jenis split sangat penting. Pastikan bahwa pekerjaan pemasangan dilakukan dengan benar. Dalam video ini, Anda akan mempelajari cara memasang AC split die king dengan benar. Kami harap ini berguna bagi pekerjaan pemasangan Anda. Tabel ini membandingkan antara 3 jenis refrigeran, yaitu R22, R410A, dan R32. Potensi penipisan ozon atau ODP untuk R410A dan R32 adalah 0, sedangkan untuk R22 adalah 0,05. Potensi global warming atau GWP untuk R32 lebih rendah daripada R22 dan R410A, yaitu sekitar 30 hingga 40%. R22 dan R32 adalah refrigeran komponen tunggal, sedangkan R410A merupakan campuran antara dua jenis refrigeran. Oli refrigeran yang digunakan untuk AC R22 adalah oli mineral, sedangkan AC R410A dan R32 menggunakan oli sintetis. Rasio tekanan refrigeran R410A dan R32 1,6 kali lebih besar daripada refrigeran R22. Jika oli refrigeran tercampur dengan oli jenis lain, maka AC akan mengalami masalah. Oleh karena itu, port service yang terhubung ke gauge tekanan memiliki ukuran yang berbeda untuk setiap jenis refrigeran, yaitu port 2/8 inci untuk R32 dan port 5/16 inci untuk R410A atau R32. Oleh sebab itu, pemasangan AC R410A dan R32 harus dilakukan dengan hati-hati. Video ini menjelaskan tentang poin-poin penting yang harus diperhatikan selama pekerjaan pemasangan. Video ini menjelaskan tindakan pencegahan mendetail yang harus diambil saat melakukan pengerjaan pemasangan. Video ini menunjukkan prosedur yang diambil saat memasang AC split. Video ini menunjukkan pekerjaan pemasangan melalui prosedur spesifik dalam urutan pengerjaan sebenarnya. Pertama, marilah kita lihat alat bantu utama yang Anda perlukan saat melakukan pemasangan. Di sini, Anda dapat melihat pengukur kerataan, pemotong pipa, peluas, kikir, alat flaring pipa, pengukur flaring pipa, pompa vakum, penguji kebocoran gas, timbangan berat, termometer digital, kunci pas torsi, manifold gauge. Ini adalah silinder gas untuk refrigeran R32. Warna silinder gas refrigeran mungkin berbeda-beda. Ini adalah katup pengisian. Alat ini biasanya digunakan untuk refrigeran R32 dan R410A. Sekarang, marilah kita membahas prosedur pemasangan unit indoor. Marilah kita lihat cara memasang plat mounting unit indoor. Plat mounting lebih kecil daripada unit indoor, jadi tentukan lokasinya dengan memperhatikan ukuran unit indoor. Juga tentukan terlebih dahulu sisi mana dari unit indoor tempat bobokan pipa akan dibuat. Setelah Anda memutuskan tempat ditempelkannya plat mounting, tempatkan skrup sementara di bagian tengah untuk menguatkan plat. Tempatkan pengukur kerataan pada plat mounting untuk memastikan bahwa posisinya rata. Setelah ini dilakukan, eratkan skrup di tengah plat mounting agar plat tidak bergerak. Setelah itu, eratkan plat dengan 5 skrup lainnya seperti yang ditunjukkan pada layar. Sekarang, Anda telah memasang plat dengan kuat dengan semua 6 skrup. Terakhir, periksa bahwa plat mounting telah terpasang dengan kuat. Sekarang, marilah kita lihat cara membuka bobokan pipa. Jika pipa dimasukkan ke sisi kanan, gunakan bagian ini pada plat mounting dan meteran untuk menentukan tengah bobokan. .
Jika pipa dimasukkan ke sisi kiri, lakukan dengan cara ini. Diameter dari bebokan adalah 65 mm. Jadi, gunakan pelubang 65 mm untuk membuka bebokan. Saat membuka bebokan, lakukan melintang ke arah bawah dari dalam ruangan ke luar rumah untuk membantu mengalirkan air buangan dan mencegah air hujan mengalir di sepanjang pipa ke dalam area indoor. Marilah kita lihat cara menyiapkan pemasangan unit indoor. Ambil unit indoor dari kemasan dan letakkan di atas permukaan yang rata. Buka panel depan dan lepaskan penutup komponen sambungan kabel kontrol. Lepaskan klem yang dipakai untuk menguatkan selubung kabel. Sekarang, siapkan kabel kontrol yang menghubungkan unit indoor dan unit outdoor. Jika panjang kabel lebih pendek dari 10 meter, gunakan kabel 2 mm persegi. Jika panjangnya 10 meter atau lebih, gunakan kabel 3,5 mm persegi. Pasang kabel kontrol yang telah disiapkan dari belakang unit outdoor ke sisi depan. Lepaskan selubung kabel. Putar kabel dan sambungkan ke terminal sambungan kabel. Pastikan untuk memasukkan kabel ke sisi kiri terminal. Saat melakukan ini, perhatikan warna dan nomor terminal kabel yang tersambung. Ini adalah untuk menyamakan nomor terminal dengan nomor pada unit outdoor yang akan disambungkan nanti. Setelah menyambungkan kabel ke terminal, pastikan bahwa kabel telah kencang dan kuatkan selubung dengan klem. Sekarang, pasang kembali penutup komponen sambungan kabel kontrol. Tutup panel depan. Balikkan unit indoor dan keluarkan pipa. Bungkus pipa refrigeran, pipa pembuangan air, dan kabel kontrol dengan vinil isolasi di 3 titik. Saat melakukannya, pastikan posisi pipa pembuangan air mengarah ke bagian bawah. Ini adalah bagian akhir dari persiapan yang diperlukan sebelum memasang unit indoor. Pertama, pasang kabel kontrol melalui bebokan pipa. Berikutnya, angkat unit indoor, pasang pipa dan kabel melalui lubang. Pastikan untuk menempatkan pipa pembuangan air di bagian bawah agar air pembuangan mengalir lancar. Kaitkan bagian atas dari unit indoor ke bagian atas dari plat mounting terlebih dahulu. Lalu tempatkan bagian bawah unit indoor ke kait pada bagian bawah plat mounting untuk memasang unit indoor dengan kokoh. Untuk melepaskan grill depan, pertama-tama longgarkan skrup di bawah sayap. Lalu, lepaskan kait bagian atas dari grill dan tarik. Berikutnya, kuatkan bagian bawah unit indoor ke plat mounting dengan 2 skrup.
Sekarang, putuskan tempat memasang unit outdoor. Jika memasang unit outdoor secara langsung di atas tanah, tempatkanlah di atas blok. Saat melakukannya, pastikan untuk memberi jarak yang cukup atau ruang servis di antara unit outdoor dan dinding sekitar atau yang serupa. Sesuai panduan pemasangan, beri jarak 10 cm dari belakang dan 5 cm dari samping unit outdoor agar memberi ruang servis yang memadai. Sekarang, mari kita keluar. Bengkokkan pipa refrigeran, pipa pembuangan air, dan kabel kontrol ke arah unit outdoor tanpa merusak pipa. Pastikan untuk menempatkan pipa pembuangan air di bawah. Lepaskan penutup pipa pada unit outdoor. Sekarang, siapkan pipa refrigeran untuk menghubungkan unit indoor dan unit outdoor. Lihat tabel ini untuk mengetahui ketebalan pipa yang tepat. Ukur jarak pipa di antara unit indoor dan unit outdoor untuk mendapatkan panjang pipa. Potong pipa sekitar 30 cm lebih panjang daripada panjang yang baru saja Anda peroleh. Lindungi kedua ujung pipa dengan isolasi. Masukkan pipa ke dalam insulasi. Lepaskan nepel pipa indoor dan lindungi sambungan flaring pipa dengan isolasi. Lepaskan nepel pipa outdoor dengan cara yang sama dan lindungi sambungan flaring pipa dengan isolasi. Mari kita lihat pemipaan refrigeran. Untuk melakukan flaring pipa, Anda harus mematuhi 3 prinsip pemipaan refrigeran: kering, bersih, dan kencang. Ketika pipa dipotong, ujung permukaannya akan menghasilkan bagian yang tidak rata. Hilangkan bagian ini menggunakan peluas dan kikir. Pastikan untuk menghadapkan ujung pipa ke bawah selama proses ini untuk mencegah serpihan masuk ke dalam pipa. Ini adalah foto sebelum dan sesudah penghilangan bagian yang tidak rata. Sekarang, lakukan flaring untuk menyambungkan pipa. Pertama, geser nepel pipa yang telah Anda lepaskan dari unit indoor dan unit outdoor ke pipa. Perhatikan bahwa diameter pipa akan lebih besar setelah di-flaring. Jadi, nepel tidak dapat diselipkan ke dalam pipa setelah di-flaring. Buat flaring dengan alat flaring. Pasang pipa di dalam flaring. Sesuaikan kelonggaran pipa dan kuatkan dengan kokoh. Kelonggaran standar berkisar antara 0 dan 0,5 mm. Namun ini akan berbeda-beda menurut alat flaring. Setelah menetapkan pipa di dalam alat flaring, buat flaring dengan memutar pegangan.
Pastikan kualitas flaring yang dibuat. Periksa ukuran flaring dengan pengukur flaring pipa. Jika ukuran flaring yang telah dibuat lebih besar atau lebih kecil daripada pengukur flaring pipa, ulangi flaring menurut petunjuk pembuat alat flaring. Jika ukurannya telah benar, periksa jika ada bentuk yang tidak sesuai, kotoran atau debu atau goresan pada flaring. Marilah kita sambungkan pipa refrigeran antara unit indoor dan unit outdoor. Pertama, kencangkan nipple pada sisi unit indoor untuk pipa yang lebih besar. Selanjutnya, gunakan kunci pas torsi untuk mengencangkan nipple ke torsi yang diinginkan. Pastikan menggunakan dua kunci pas saat mengencangkan. Jika Anda tidak memiliki kunci pas torsi, Anda bisa menggunakan kunci pas biasa. Saat mengencangkan dengan kunci pas biasa, pertama-tama putar nipple sejauh mungkin menggunakan tangan. Selanjutnya, gunakan dua kunci pas untuk mengencangkan nipple hingga sulit diputar. Terakhir, kencangkan lebih lanjut hingga sama dengan sudut yang ditunjukkan pada tabel. Dengan prosedur yang sama, sekarang kencangkan nipple untuk pipa yang lebih kecil. Pasang pipa dari unit indoor ke unit outdoor di sepanjang rute pipa yang ditentukan. Potong pipa sejajar dengan sambungan pipa refrigeran dari unit outdoor. Sekarang, lakukan flaring pada sisi unit outdoor. Seperti yang ditunjukkan pada video, gunakan juga dua kunci pas torsi untuk mengencangkan nipple sisi unit outdoor. Jika Anda tidak memiliki kunci pas torsi, Anda bisa menggunakan kunci pas biasa. Urutan kerja untuk pipa sisi kiri berbeda dengan yang telah kita pelajari untuk pipa sisi kanan. Namun, pekerjaannya sendiri sama. Jadi kita hanya akan membahas beberapa poin penting saja. Pertama-tama, dapatkan panjang pipa. Ukur jarak pipa dari tanda posisi sambungan pipa pada plat mounting unit indoor ke unit outdoor. Potong pipa sekitar 30 cm lebih panjang daripada panjang yang baru saja Anda peroleh. Lepaskan nipple pipa unit indoor dan unit outdoor, dan lindungi ujung pipa dengan isolasi. Pasang pipa melalui bobokan dari luar ke dalam. Konfirmasikan posisi akhir pipa pada plat mounting. Potong posisi akhir pipa pada tanda plat mounting. Hilangkan permukaan yang kasar dan lakukan flaring pipa. Pindahkan pipa pembuangan air dari sisi kanan ke sisi kiri.
Bungkus pipa pembuangan air dan kabel kontrol. Kuatkan dengan isolasi pada jarak yang sesuai. Angkat unit indoor dan pasang kabel kontrol dan pipa pembuangan air melalui bobokan. Pastikan untuk menempatkan pipa pembuangan air di bagian bawah agar air pembuangan mengalir lancar. Kaitkan hanya bagian atas dari unit indoor ke bagian atas dari plat mounting. Anda perlu mengerjakan bagian bawah nanti, jadi jangan kuatkan unit indoor untuk saat ini. Lepaskan panel depan dan angkat unit indoor agar mudah menyambungkan pipa. Kencangkan nepel sisi unit indoor. Lakukan flaring sambil mengikuti poin-poin yang sebelumnya telah disebut untuk flaring pipa. Kencangkan nepel sisi unit outdoor. Karena udara terperangkap di dalam unit indoor dan pemipaan, Anda perlu melakukan pengeringan vakum untuk menghilangkannya. Gunakan pompa vakum dan manifold gauge untuk melakukan pengeringan vakum. Sambungkan selang pengisi warna biru ke port sisi tekanan rendah dari manifold gauge dan selang pengisian warna kuning ke port di bagian tengah. Lepaskan tutup port service dan pasang katup pengisian ke port service. Sambungkan selang pengisi warna biru dari manifold gauge ke katup pengisian yang terpasang ke port service. Sambungkan selang pengisi warna kuning dari manifold gauge ke pompa vakum. Periksa bahwa semua katup dari manifold gauge telah ditutup rapat dan kemudian nyalakan pompa vakum. Buka katup tekanan rendah lebar-lebar. Dalam keadaan ini akan melepaskan udara dari unit indoor dan pipa. Jika Anda melihat pengukur tekanan rendah, pengukur ini turun saat udara keluar hingga kondisi vakum tercapai. Karena udara dalam pipa mengandung kelembapan atau embun, Anda perlu menjalankan pompa vakum walaupun kondisi vakum telah tercapai. Jika pipa panjangnya mencapai 15 meter, jalankan pompa vakum sekurang-kurangnya 10 menit setelah kondisi vakum tercapai. Jika panjang pipa 15 meter atau lebih, jalankan terus sekurang-kurangnya selama 15 menit. Sesudah itu, tutup katup tekanan rendah kuat-kuat. Longgarkan selang warna kuning dan matikan pompa vakum. 5 menit setelah mematikan pompa vakum, pastikan bahwa jarum pengukur tekanan rendah tidak naik di atas posisi sebelumnya saat pompa vakum dimatikan. Jika naik, periksa kembali jika ada sambungan yang longgar. Pengeringan vakum berlangsung 15 menit. Selama pengeringan, sambungkan catu daya ke unit outdoor dan juga kabel kontrol antara unit indoor dan unit outdoor. Lepaskan klem yang dipakai untuk menguatkan selubung kabel. Sambungkan kabel power.
Berikutnya, sambungkan kabel kontrol dari unit indoor ke unit outdoor. Saat melakukannya, pastikan untuk menyambungkan kabel kontrol sehingga warna kabel yang tersambung ke nomor 1, 2, dan 3 dari terminal unit indoor sesuai dengan nomor 1, 2, dan 3 dari kabel yang tersambung ke terminal sambungan unit outdoor. Marilah kita memeriksa setiap kebocoran refrigeran pada sambungan pipa dengan menerapkan tekanan refrigeran. Lepaskan tutup dari stop valve sisi pipa yang lebih kecil. Buka katup sampai 90 derajat selama 5 detik. Kemudian tutup kembali dengan erat. Periksa setiap kebocoran pada sambungan flaring pipa menggunakan penguji kebocoran refrigeran elektronik atau cairan sabun. Jika kebocoran tidak terdeteksi, buka stop valve sisi pipa yang lebih kecil, dan setelah melepaskan tutup stop valve pipa yang lebih besar, buka juga katup itu sepenuhnya. Setelah kedua katup terbuka sepenuhnya, letakkan tutup pada katup dan kencangkan dengan kunci pas. Jika kebocoran refrigeran terdeteksi, perbaiki kebocoran ini. Sambungkan pipa pembuangan air ke selang pembuangan air dari unit indoor sehingga air mengalir keluar. Setelah menyambungkan pipa pembuangan air ke selang pembuangan air, bungkus sambungan dengan isolasi untuk menguatkannya. Tes kebocoran air harus dilakukan sebelum menyalakan AC. Buka panel depan unit indoor. Gunakan gelas atau yang serupa untuk menuangkan air secara merata dari kanan ke sisi kiri drain pan. Periksa setiap kebocoran air dari bagian bawah unit indoor. Pergilah keluar untuk memeriksa air keluar dari outlet pipa pembuangan air. Tutup panel depan jika tidak ada kebocoran air. Mari kita selesaikan pipa luar yang terbuka. Bungkus isolasi akhir menggunakan metode 1,5 tumpang, mulai dari titik tempat pipa cairan dan pipa gas disatukan pada unit outdoor dan pindahkan ke atas. Ini dilakukan untuk mencegah air hujan agar tidak merembes ke dalam insulasi. Gunakan dempul untuk menutupi bobokan di seputar pipa pada sisi outlet. Terakhir, bungkus pipa dengan isolasi dan kuatkan unit indoor ke plat mounting dengan skrup. Pasang kembali penutup pipa pada unit outdoor. Setelah Anda menyelesaikan tes run, berikan penjelasan kepada pengguna tentang cara menggunakan AC serta metode pemeliharaan sederhana.
Kami berharap video ini dapat membantu Anda untuk memasang AC split secara profesional dan mendapatkan kepercayaan lebih dari pelanggan Anda. Nah, itu tadi teman-teman video cara pasang AC split ya, AC split wall yang benar, prosedur yang benarnya. Gua harap video ini bisa berguna ya untuk teman-teman yang belajar pasang AC atau customer yang ingin tahu cara pasang AC atau ingin belajar cara pasang AC ya. Gue berharap mudah-mudahan video ini nggak ada pihak yang merasa dirugikan, agar bisa kita upload dan teman-teman semua bisa mengetahui cara pasang yang benar. Ingat sekali lagi, jika ada yang merasa keberatan atau dirugikan dengan video ini, silakan hubungi gua via email ya di deskripsi video ini, agar gua bisa menghapus video ini dari channel gua. Oke, itu ya teman-teman. Terima kasih untuk semuanya.